Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. So guys, jadi selama masa pandemi kemarin banyak banget bisnis F&B online yang bermunculan dan banyak yang sukses dan menjadi viral. Salah satunya adalah Lunch for My Husband, sandwich dengan branding yang super keren. Itu laku banget, ramai banget. Waiting list terus kalau mau order dan katanya kalau nggak kenal orang dalam nih sekarang itu nggak bakal dapet deh karena udah ramai banget ratusan ordernya. Nah, tamu kita kali ini adalah foundernya suami istri namanya Yori dan Abang. Satu yang masak, satu yang ngurusin branding. Ceritanya gimana sih Lunch for My Husband ini dimulai? Nah, nanti kita langsung dengerin aja. Dan plan mereka setelah sukses seperti ini, apa ke depannya? Oke, di episode kali ini, Yori juga akan masak sandwich buat gua sambil kita ngobrol-ngobrol. Seru banget. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube channel yang belum subscribe, like the video, dan share it to your friends. Kasih tahu teman-teman kalian tentang podcast ini. Itu akan sangat membantu untuk berkembangnya channel kita. Oke, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, jangan lupa cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Lunch for My Husband. Enjoy the show. Kita sekarang udah ditemenin sama Abang dan juga Yori dari Lunch for My Husband. Sandwich yang keren banget. Banyak yang bilang kayaknya orang bule yang jualan, terus yang sold out terus, ya kan, yang super hits deh. Welcome to the show. Thanks for having us. Yes, my pleasure. Jadi sebelum kita nanti akan bikin sandwich juga guys, mungkin cerita sedikit tentang your background story, especially Lunch for My Husband. Oke. Jadi sebenarnya Lunch for My Husband itu awalnya bener-bener dari gue bikin bekal buat the husband, abang. Jadi pas dari dulu tuh gue emang suka masak dan gue emang suka masak-masak di rumah dan tahun lalu tuh pas PSBB pertama kita kan banyak WFH, banyak waktu di rumah. Jadi gue kayak lebih spend that time in the kitchen, kayak coba-cobain resep baru segala macem. Terus habis itu pas udah mulai kantor lagi gue mulai bawain abang bekal lagi. Dan pada saat itu kebetulan banyak bekalnya tuh sandwiches. Tapi apa emang selalu bawain bekal gitu? Iya. Wow. Gak tiap hari sih, gak tiap hari. Cuman kayak ya seminggu 3 kali, 2 kali. Yeah. Tapi jujur semenjak gue jualan sandwich jadi jarang sih. Malah jadi bisnis doang Lunch for My Husband. Husband-husbandnya. Ngasih makan husband-husband lain. Okay. Tapi gitu memang awalnya bener-bener gue masak bekal buat dia. Actually 5 menu pertamanya Lunch for My Husband itu bener-bener literally bekal yang gue bawain buat abang ke kantor. Which is apa aja tuh? Waktu itu ada pertama itu Hiroshi. Itu katsu sandwich pakai roasted garlic tonkatsu sauce. Terus habis itu ada Adrian, itu Mediterranean kofta pakai tzatziki. Terus yang ketiga Michael dulu. Right. Michael itu tuh kayak cheeseburger dalam bentuk sandwich. Karena waktu itu gue biasanya kalau bikin makanan kan tend to be agak sedikit lebih sehat buat dia. Dia request cheeseburger. Okay. Jadi gue bikin cheeseburger in sandwich form. Terus abis itu ada Mekong. Mekong itu banh mi inspired. Tapi sebagai kayak sandwich. Terus iya itu gue lihat kayak aduh enak banget itu. Itu juga salah satu favorit kita sih. Walaupun prepnya setengah mati. Tapi favorit. Sama yang terakhir dari 5 itu Roberto. Pesto with grilled chicken sama ada parmesan crumbs. Nah buat yang belum tahu nih ya Lunch for My Husband listener kita, itu kalian programnya gimana sih kan PO? Ya, jadi harus nunggu berapa lama biasanya? A day before atau berapa? Enggak, jadi biasanya kita itu dalam 1 minggu tuh kita masak deliverynya tuh kita 3 kali. Biasanya on Tuesday, Thursday, dan Sunday. Nah lalu kita buka PO tuh setiap Kamis untuk minggu depannya lagi. Oke. So jadi hari Kamis kita buka PO, nanti makannya either Selasa, Kamis atau Minggu
The week after. Oke. Terus habis itu every month you guys try to have new items gitu-gitu ya. Betul. It was all started as 2 weeks first. Hmm. Terus kita break seminggu. Baru 2 minggu kan. Cuman dengan entusiasme orang-orang akhirnya kita tambahin. Jadi sebulan. Jadi sebulan. I think 2 weeks. Dan breaknya jadi 2 minggu. 2 weeks is so quick. Terus biasanya tuh kalau pas lagi masak kayak butuh waktu seminggu untuk bener-bener kayak fasih ngerjainnya gitu kan. With that one menu. Jadi kayak minggu kedua udah baru fasih, terus habis itu udah sayang banget. Jadi kayak. Iya. Tapi apakah kayak misalnya bulan ini lagi produk A nih. Terus cuma bisa pesen itu doang berarti? Yes. Yeah. Jadi one menu at a time. Oh wow. Very exclusive guys. Sebenarnya awalnya itu tuh kita awalnya udah ada 5 menu itu. We were thinking to do kayak tetap ada 5 menu itu, cuman misalnya Selasa ini, Kamis ini gitu. Cuman setelah dipikir-pikir, berhubung gue masak sendiri, kayaknya ribet banget kalau dalam seminggu tuh menunya ganti-ganti. Plus purchasingnya jadi agak lebih ribet and storage as well. Yes. Dari rumah Secara di rumah ya. Yes. Masih di rumah guys. Betul, ini guys. kalau pasti kan banyak yang komplain nih. Banyak yang julid. Kita bener-bener set up. Dibilangnya apa sok gitu atau apa? Iya man. Iya. Sok susah katanya. Sok susah. Nggak suka duit ya? Ya sok susah. Terus mungkin apa ya, ada yang waktu itu kayak bilang kalian niat jualan gak sih? Iya. Kita tuh bener-bener set up bikin kayak semacam mini kitchen di garasi. Jadi garasinya tuh kita clear up, terus habis itu disinfektan bener-bener dulu. Ya, dibersihkan. Pokoknya that's important. Ya. Terus habis itu kita set up meja bener-bener untuk assemble si sandwichnya itu on the day. Gitu. Tapi the first plan itu emang why start selling sandwich gitu? Apa karena waktu lagi pandemi di rumah kan terus jualan seperti biasa orang buka PO for extra cash gitu atau? Sebenarnya itu awalnya. Jadi sebenarnya waktu dulu gue suka bawain abang bekal, abang tuh suka post di Instastory gitu kan, dibawain sandwich. Jadi orang-orang tuh suka komen. Oke, sweet banget gitu sih. Lucu ya. Ya orang-orang tuh suka komen gitu kan. Terus ada teman kita, dia ngomong kayaknya harus ada nih hashtag bekal buat abang. Gitu. Terjadilah tuh si hashtag bekal buat abang. Terus pas pandemi gue kayak Beb jualan yuk gitu kan. Kayak pengen iseng deh jualan makanan gitu. Tadinya tuh awalnya mikir kayak jualan kue. Tapi ternyata gue gak terlalu suka baking. Jadi abang waktu itu yang ngomong kayak kenapa lo gak jualan sandwich yang biasa bawa bekal gak sih gitu. Tapi sebelum itu kita niat buat bikin kayak bento box gitu. Oh iya kita mau bikin bento box itu juga sempet. Karena kita juga suka bento. Nah terus pada awalnya pas abang ngomong sandwich aja gitu. Pada saat itu kan orang-orang tuh jualannya tuh semua tuh meriah banget kan. Yang kayak kue ini itu segala macam. Gue tuh kayak orang suka nggak ya sandwich, kayak gue tahu sandwichnya enak sih, cuman it's a sandwich gitu. Iya itu kan? Rada tricky sih kalau gue lihat. Jujur kalau gue kemakan elunya tuh Lunch for My Husband dari branding. Kalau gue yang akan kita ngomongin soalnya kayak gue kalau lihat gila sandwich, I love sandwiches. Tapi market gimana gitu kan? Makan sandwich apa makan nasi sih biasanya gitu kan. Jadi pas awalnya gitu kayak ini gak ya, orang suka gak ya, cuman ya nothing tulus ya, coba aja gitu jualan. Ya even awal-awal tuh kayak banyak juga dari temen-temen kalau gak yakin, lu yakin jualan sandwich gitu kan. Kayak market gak ready deh, ada justru kayak orang-orang tuh gak ready with sandwiches gitu. And then kayak Yori bikinnya juga it's very product focused. I mean, kayak there's a lot of love I guess. And with all the pickling dan lain sebagainya gitu. So I guess kalau ngomongin tadi branding sedikit, I guess lu kan orang brandingnya Bang kan. ya gue bantuin Yori dari bikin desainnya lah gitu dan all the social media tapi gue pun awal-awal pun juga di direct dari Yori gitu. Jadi Yori came up to me like, gue udah ada mood board nih. Ya kan, kayak gue spesifik, gue pengen kayak gini gitu kan. So I just gonna follow her and the direction is after that sort of
fluid kayaknya ya, kayak ngalirnya aja gitu kira-kira kayak gimana gitu kan. I really love the branding sih. Oh, thanks man. Itu karena gue kan kemarin di Idea Fest, gue ngomongin itu kan marketing, PR, and branding sama Michael Kilian dan juga Jennifer Karyadi. Oh, oke. Yang itu. Terus it's so important, especially now, gitu kan. Dan supaya build karakter bisnisnya, persepsi di market gitu. Kalau with that type of branding, Lunch for My Husband, what are you trying to achieve waktu awalnya? Mungkin awalnya karena emang it was such a genuine story, meaning kayak dari Yori yang kasih bekal gua gitu. And then on the other hand, ada pandemic hits also gitu kan. Yang dimana kayak kita tuh lumayan kangen traveling. Right, so gimana caranya dari setiap menu ini, imagine kita itu lagi traveling ke negara-negaranya gitu kan. Let's say Hiroshi yang awal gitu kan, we travel to Japan. Atau misalkan let's say ada Roberto we travel to Italy dan lain sebagainya. Jadi extensionnya tuh lumayan bisa banyak gitu. And on the other hand juga Yori menggunakan ingredients yang gokil-gokil menurut gue gitu kan. That's why kayaknya it's great to like to expose it as a story gitu. Cuman honestly speaking, it's never been kayak structured or ini masih trial and error juga gitu kan. Even sampai sekarang pun kira-kira apa lagi ya yang bisa di extend dan lain sebagainya gitu. So karena juga kita jualannya di social media, Instagram only nih. So I guess we have to bring that sort of experience on digital kan. Yang dimana gimana nih biar ngebawa orang cukup latah. Ngebawa orang cukup pengen sama produknya gitu. So the photography has to be sort of pristine lah bisa dibilang gitu. Iya bagus-bagus fotonya kalian sih. Luar biasa. Dan at the same time let's say kayak dari sisi traveling kita coba cari stok videos yang free. Yang creative license-nya juga aman gitu ya. Yaudah edit-edit aja gitu kan. And try to combine with like whatever we did on the kitchen gitu. Langsung sukses gak sih? Waktu pertama langsung rame atau kayak kan pasti teman-teman dulu biasa. Pertama tuh teman-teman dulu. I think secara quantity wise kita starting out as it was only 20 gitu. Kita pertama kali kita masak si Hiroshi itu tuh kita cuma 20. Terus habis itu even terakhir Hiroshi tuh masih 30 ya. Kayak kita tuh baru pertama kali bikin 50 itu menu yang mana ya gue lupa. Kayak Roberto deh. Roberto ya. Jadi bener-bener itu bener-bener dari kita masak 20 piece. Deketan. Dari kita masak 20 piece. Kemarin kita masak 100 men. Itu gue kayak. Wow. Itu gue kayak lumayan. Wow, kayak waktu pada awalnya kita kayak gak mungkin deh kita bisa masak 100. But we did it. Itu rada gila sih. Crazy. Tapi I guess it took us sort of a year. Dari awal sampai mungkin the right hit ya menurut gua itu ada 2 fase. Yang pertama mungkin menu gongyo. Wah itu heboh sih. Karena gue juga gak tahu yang nonton Korean drama tuh nyokap gue sama adik gue. dan waktu itu kita lagi nyari-nyari nama kira-kira sandwich. Jadi sandwich-sandwichnya kan itu harus nama husband-husband orang kan gitu. Oh gitu. Ceritanya gitu. Makanya nama cowok semua. Cuman gue waktu itu ada nomor sandwich yang ke-8 gue specifically gue minta nama gue. Karena nomor 8 gue nomor 8. Nah so anyways ada gongyo sama mungkin haruki ya. Nah gongyo itu mungkin secara Korean drama it's such a big hit back then right and now gitu. Dan kemarin kayak Squid Game juga ada gongyo just for tiny seconds gitu kan. Ada. Jadi dari sisi situnya mungkin cukup meledak. Itu kayaknya menu pertama yang lumayan kayak meledak dan orang-orang tuh entusiasmenya lumayan kayak gila gue harus dapat sandwich sekarang gitu. Itu menu pertama yang dan itu juga open up a lot of collaboration juga. Shout out to Kade dari Australia gitu kan. Itu that was actually the first sort of collaboration with him gitu kan. Gak sengaja kita ngeliat di Instagram story kalau gak salah ya. Iya kayak ada. Ya gochujang sourdough gitu kan. Terus kayak anjing Yor nih coba aja nih Yor gitu kan. Akhirnya nyambung. Dan sampai sekarang pun juga kita suka collaborate sama dia gitu. I mean it's so good kayak tuh sih yang kayak dari pandemi. Ya kan pandemi kemarin tuh kayak banyak banget sih. Yang gue udah ngomong kayak so many new business ya kan. Malahan jadi sekarang lu udah full time?
Belum. Jadi masih Akankah? You work in fashion. Yes. Iya kan? Lo ada travel show. Betul. Ya, tapi lebih ke branding agency sih sebenarnya. Iya. Maksud gue kan biasanya kalau at some point kan emang harus di full time nih. Iya, benar. Ya kan, to grow gitu Betul. loh. Kalau enggak ya gitu. Are you planning to? Planning to kalau expansion definitely planning to. Kayak we're planning to definitely open an offline space. Wih, gila. Sebenarnya. You heard it here first. Sebenarnya kita tuh tadinya mau nyari tempat mulai tahun ini. Cuman kan kemarin lumayan agak crazy tuh PPKM segala macem. Jadi kita pikir kayaknya belum wise deh untuk kita kayak buka tahun ini. Jadi kita lagi mau renovasi kitchen kita sekarang. Kita mulai dari situ supaya kita bisa hire kitchen hand. Jadi kuantitinya bisa lebih banyak. Your wish is coming true, guys. Amin. Jadi ya kita juga punya lebih banyak waktu lah untuk planning kayak expansion nextnya gimana. Oh my God. Gitu. Very excited. Lu cerita mau buka kayak deli gitu. Yeah, man. Yes. Oh my God, yes. Jakarta needs a proper deli sih. I think it's very rare di Jakarta sih. Iya. Sangat rare. Iya. Dan kangen banget gak sih kayak ke deli untuk beli belanja kecil terus habis itu makan sandwich di dalamnya. Kan Yum. dengan ngetrennya sourdough nih, jadi ternyata orang Indo udah mulai biasa makan roti kan ya. Next stepnya ya pasti deli gitu sih. Gue selalu a big fan yang kayak kalau di New York deli gitu, pengen banget sebenarnya ada di Jakarta gitu kan. Tapi ya waktu kemarin ya again roti orang itu kan. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah mulai bisa diterima ya. Yes. Apalagi kalau ada charcuterie-nya. Oke. Ada charcuterie mantep sih ada charcuterie. Itu jarang banget. Tapi bisa itu dipikirkan. Hampir gak ada. Hampir gak ada. Di sini charcuterie di restoran-restoran yang lumayan kayak. Charcuterie board ya terus gak ada yang pesen gitu biasanya. Betul. Ya tapi I have a friend, he do charcuterie. Dia lagi planning buka butcher and charcuterie and wine, tapi dia bukan deli. Dia lagi planning. Namanya Yudis Tira, shout out Yudis. Dia lama di itu Locavor punya sandwich itu. Iya, sama di butcher shop ya. Jadi dia emang passionate banget butcher sama charcuterie. Gitu dia pengen buka gitu. Terus kita juga ada acar. Oh, I love pickles, man. You guys love pickles juga dong pasti kan? Banget. Kita tuh suka asem pokoknya. Gue suka banget everything I make pasti selalu kayak ada asem-asemnya. Dan ternyata abang juga suka pickles. Jadi there's something about pickling yang gue suka banget. Maksudnya I just started pickling tuh sebenarnya pas Lunch for My Husband mulai sih. Yes, baru banget. Jadi kayak sekali bikin pickle tuh kayak ini menarik banget nih. I wanna pickle everything. Yes. Gitu. Jadi kayak di setiap menu kita pasti ada pickle-nya dan kita pasti ganti-ganti. Terus ini kalian jual ini? Yes, so far kita baru jual, kita tuh pickle udah ada beberapa yang kita bikin, tapi so far yang kita jual baru yang purple onion pickle sama sliced pickled cucumber. Spiced pickle. Oh spiced pickled cucumber. If you guys love pickles, my God. Iya harus nyetok sih di rumah kalau suka pickles. Iya, buat sarapan, makan siang. And it's so important menurut gue sandwich harus ada pickle-nya. Iya kan? Yes, to balance everything out. Terus kayak, biasanya kan suka dipilihin tuh gue sebel banget kalau acar tuh. Sering banget juga lihat orang gitu. Iya, pilihin, ya kan? Itu gue paling sebel tuh. Padahal penting banget sih itu acara. When does it start your love with pickling itu? Pas awal gue bikin sandwich sih. Sebelum-sebelumnya kalau misalnya kayak lagi makan di restoran atau gimana, kalau pesen sandwich atau burger pasti gue minta extra pickle. Cuman gue belum pernah tuh coba pickling sendiri. Dan pas kita lagi trial Lunch for My Husband sebelum kita jualan juga kita masih pakai pickle yang di botol awalnya. Iya, awal-awal. Iya kan, pas yang dulu sebelum kita jualan. Iya. Terus pas mau jualan gue mikir everything else is already homemade, kayak saus semua segala macam from scratch. Why not pickle-nya juga bikin sendiri? Ya udah. It's not hard. It's not hard. Emang it's not hard. You just need time. Tapi lebih ini sih ke COGS sih orang. Biasanya yang nyetopin gue bapak ini. Gitu. Kadang-kadang gue kalau lagi ide kan suka kayak mau bikin pakai ini kayak seru nih kayak ini. Berapa harganya? Selalu ada suara itu. Atau keringkasan sih menurut gue kayak Yori tuh kadang-kadang suka lupa kalau misalkan
we made this kind of quantity yang menurut kita buat home industry sangat banyak gitu ya. Dan itu sih, ya men banyak banget. Jadi kayak Yori tuh kadang-kadang kalau creating a menu suka agak lebay ya kan. Dari secara ini ya proses ya. Dari pembuatan. secara proses, it's good. Right? Cuman maksud kita tuh kayak kalau misalkan quantity banyak, make sure dari sisi apa ya? Kejual gitu. Nggak terlalu rumit. Jadi let's say kuantitinya kita masih bisa tetap banyak, tapi mungkin dari sisi ingredientsnya nggak usah terlalu fancy or nggak usah terlalu. I think ya kalau itu, I think it's a good thing sih kalau misalnya ada yang kayak go di extra mile gitu loh. Ini homemade, kayaknya idealis gitu. I mean Jakarta kurang banget orang idealis cuy, karena semuanya udah kemakan market. Benar. Ya kan. I mean jangan sampai amit-amit ya, jangan sampai ntar Lunch for My Husband udah gede, udah ada deli sendiri, malahan dulu waktu masih online lebih enak. Gue juga gak mau. Pasti sering kan lu kayak, dulu tempatnya jadi gede, dulu masih kecil lebih enak tempatnya gitu kan. Tapi banyak sih emang yang begitu ya. Iya, karena kan ya cost. Betul. Biasanya tuh cost sih, tapi kayak jangan lupa what makes you successful for the first time. Emang harus dijagain sih costnya, dan it's good untuk to have a balance gitu sih. Itu yang selalu gue pikirin juga sih, kayak ini tuh bener-bener kayak project yang sebenarnya gue kayak something yang kayak sentimental banget buat gue, karena ini bener-bener sebenarnya awalnya ini kan kayak curahan cinta gue untuk dia gitu. Jadi bener-bener husband. Nggak, maksudnya ini kayak we put a lot of kayak love in terms of the cooking and segala macem, kayak ada a lot of time, kayak ada soulnya lah sesuatu gitu. Jadi kita nggak mau lose itu gitu. Makanya dari setiap kali kita create new menu segala macam, I always try to wanna give something kayak as good as something that I would give my husband gitu, untuk semuanya. Makanya gue sekarang tuh lumayan pressure sih bro. Maksud gue tuh kadang-kadang apa gue bikin dinner for my wife? Dinner for my wife. Cuman maksud gue kayak I guess kalau gue pas lagi hari-hari nih, misalkan lagi delivery gitu. Gue sebisa mungkin gue ngebantu buat ngepak dan ngasih tahu orang kalau misalkan udah bisa di pick up gitu. Itu pekerjaannya. Itu pekerjaan gue selain desain di lunch. Jadi kayak ada image kayak lu trophy husband banget gitu ya. Parah banget Ber gitu. Enggak lah, kan lo inspirasinya. Wih, Nah episode kita upload pas Valentine aja nih kalau gitu. That can be a good idea bisa. Tapi waktu itu gue sempet kayak lihat, maksudnya banyak banget yang kira nama Lunch for My Husband tuh gak beneran Lunch for My Husband. Iya, of course. Iya, jadi itu tuh bener-bener Lunch for. Dan waktu itu gue ngeliat komen di mana ya. Pokoknya ada somebody post something on Instagram kayak sandwich kita. Terus habis itu ada yang komen kayak, kenapa sih harus istrinya yang masak untuk suaminya, ada yang komen gitu. I think it's about feminism. Woke gitu ya, yang udah oh my god. Oh my god. Tapi emang beneran. Gimana dong? Gue jujur gue lihat IG-nya awal-awal, lu baru upload dikit gitu lah. Menurut gue kira it's not a business, gue kira it's a blog. It's a blog yang kayak gue masakin suami gue ini hari ini gitu. Ternyata it's a sandwich. Oke. I'm very hungry. Oke. Jadi langsung aja kita ke dapur. Boleh. Kita lunch for Ray Jensen. Oke. See you guys. Oke guys, we are back. Sekarang Chef Yori mau bikin sandwich. Mau bikin apa sih? Kita mau bikin haruki. Gue agak ini menu dari Lunch for My Husband. Yes, betul. Ini menu kita, actually bisa dibilang ini menu kita yang paling so far paling heboh ya. Entusiasmenya maksudnya dari semua orang. Dari kitanya pun juga. Jadi what is that? Menu ini tuh kita kolaborasi sama House of Shrimp. So House of Shrimp. Shout out to Nadia, House of Shrimp, and the whole House of Shrimps team. House of Shrimp itu apa? Jadi House of Shrimps itu mereka specialize in shrimps. Mereka import and export. Factory-nya tuh just outside Surabaya. Gitu. Focusing on ebi. Iya, focusing on shrimp, udang. Jadi ebi ini tuh spesial banget karena all the bread
itu diimport langsung dari Jepang dan mereka prosesnya tuh di sini untuk bikin si pankoknya. Wow. Gitu. So My it's God. amazing dan kita tuh bikinnya tuh super tebel gitu. Jadi bener-bener yang kayak very juicy. Terus dalamnya pun si shrimpnya tuh nggak di mince yang kecil-kecil. Jadi di mix mince sama yang masih Gede udah juga. gede. Oh, yes. Tapi I guess Gitu. for this specific menu kita waktu itu request ya. Iya. Kayak buat size-nya tuh little bit bigger. Karena Iya, dia betul. tuh awalnya mungkin 100 gram. Tapi it turns out on a sandwich it was very tipis. Jadi kita minta 150 gram ya. Iya, Oke. 150. So it's Was it- huge. Which is a little bit bigger. Nah terus tell us about the sandwich dong. Oke, jadi ini tuh ebi katsu with homemade tartar sauce. Tartar sauce semua kita pakai pickle yang kita bikin sendiri, mayo, ada a little bit of wasabi, onion. So you'll see me making it di Oke, depan kalian. yeah. Ada homemade ponzu juga because we love ponzu. Ini gue pertama kali masak di depan kamera nih. Agak bingung jadinya. Gue masak ya. Ya jadi this is Yeah. a new concept yang lu masak aja. Oke. This is a new concept yang kayak kita lagi coba di Regensen Radio guys. Iya. Jadi abis kita ngobrol-ngobrol, kita pengen kalau bisa bikin produknya sambil showing ke kalian mungkin jadi something interesting. Dan kita dapat free lunch. Free lunch. Free lunch. Jadi sebenarnya tuh waktu itu House of Shrimps ngasih kontak kita untuk collab tuh udah I think a year before. iya a year before menu ini launch. Cuman Oke. kita kayak pengen make sure everything is right karena ini kayak very special to us. Jadi akhirnya setahun lah kita baru launch ini gitu. Maksudnya very special to you itu in what way? Karena kayak gue itu sebenarnya belum pede untuk bikin sandwich seafood sendiri. Oke. Dan mereka specialize in shrimp kan. Jadi kayak I think this is kayak bener-bener we really can do something with it gitu. Nice. Tapi honestly kita nggak nyangka bahwa entusiasmenya orang tuh bakalan segininya banget waktu kita launch Haruki. Jadi bener-bener pas launch dan orang-orang tuh heboh banget, kita bener-bener alhamdulillah banget sih. And I think during that time Dan itu kaget. kan pas lagi PPKM ya. Ya kan. Jadi kayak dengan waktu kita yang cukup banyak dan mungkin banyak juga orang yang di rumah. Jadi level entusiasmenya tuh lumayan bagus lah gitu dan lumayan rame bisa dibilang gitu kan. Jadi kita end up yang biasanya tadi kita masak dari 3 kali gitu ya. Selasa, Kamis sama Minggu. Kita nambah another extra day. Yes. Hari Jumat gitu kan. Karena kita juga di rumah at that time. Masih work from home semua. Jadi bayangin kayak misalkan kita bangun nih. Body clock gue sih sama Yori jam 5 jam 6. Jam 5 jam setengah 6 lah. Jam 6 let's say udah prep sedikit. Udah start dan lain sebagainya. Paling jam 12 jam 1 udah selesai. Habis itu kita balik lagi kerja gitu. Yeah. But it was actually super fun. Kenapa? Karena dengan banyaknya entusiasme orang juga gitu kan. Jadinya ngelakuinnya juga seru gitu. Yes. Gitu. Very happy to see kayak you guys doing well sih. Oh thanks man. Thank you. It was such a blessing though. I mean kayak we Tapi never. it's hard work kan kayak. It is. Oh definitely. Really. Very hard work. Kalau habis masak tuh kayak teparnya lumayan tepar sih. Yes, tapi ngangenin gitu loh. Ngangenin banget. Gua yang udah lama banget nih, jarang-jarang kayak masak professionally. Kangen. Justru Kangen kangen banget. lagi sibuknya itu Iya, kan. iya, iya. Kemarin waktu poin dimana rame pesenannya itu gimana rasanya? Pernah sempet gak kayak, aduh gimana nih, banyak banget orderan, bisa gak ya gitu? Gimana Yor? Itu nervous sih. Maksudnya kayak gue kayak harus bener-bener mikirin. Makanya tadi gue sempet bilang kayak butuh waktu seminggu untuk kayak ngebiasain kayak masaknya gimana. Karena kita menunya Oh ini buat di ganti-ganti. minggu pertama ya biasanya. Iya, karena kita kan menunya ganti-ganti terus. Jadi kita harus selalu kayak pelajarin flow-nya baru gitu. Jadi, cuman yang paling banyak tuh menu terakhir sih ya. Yang sampai 100 menu terakhir. Bunam. Berarti ya lagi growing banget kalian, bagus. Oh, thanks man. By the way ini gue cobain acarnya ya. Silakan. Yes. Tapi yang Haruki ini juga kita lumayan sampai 90 ya waktu itu. Yeah, I think maximum it was around 96. Iya. Jadi kayak dalam 12 sesi ya. Kita hitung-hitung I think it was around 1700 something. Buat bikin si Harukinya ini. Jadi I think it was quite
special for us lah gitu. Yang hitungannya masih di ngerjain dapur rumah. Iya. Gitu, kayak. Dan kita masih ngerjain dia juga berdua. Well lebih ke Yori sih yang masaknya. Gue nggak nyangka, maksudnya sampai sekarang itu masih di dapur rumah. Iya, di dapur rumah dan di makeshift dapur garasi. Ya at least sudah ada garasinya gitu. Iya. Honestly kenapa juga kita belum nambahin orang karena masih takut ya dari si gejala COVID ini dan mungkin biaya antigen atau PCR jauh lebih mahal gitu karena masih di rumah gitu kan. Walhasil ya udahlah kita pelan-pelan makanya nanti insya Allah ya kita lagi develop kitchen mungkin dari kitchennya itu dulu gitu baru ke tempat lah. Dengan harapan let's say kita bisa tambahin orang dan mungkin dari sisi quantity pun jadinya bisa lebih baik. Yes. So, ayo mari berhayal, daydream. Tempat kalian kayak gimana nanti bayangannya? Jadi gue tuh pokoknya kita pengen banget bikinnya daily. Jadi bener-bener shop frontnya itu sebenarnya daily. So kita pengen banget bikin kayak mini grocery di mana kita ngumpulin kayak orang-orang yang startnya pas pandemi juga kayak misalnya jam, susu, roti, apapun itulah. Jadi sebenarnya pengennya itu depannya lalu di dalamnya baru ada sih sandwich shop gitu. Dan mungkin kayak sandwich shopnya tipe counter gitu ya, ke counter gitu pesen gitu. Okay. Maybe like a small seating like cuman maksimum 12 orang gitu. Iya, I think sekitar kayak berapa meja, 3-4 meja. Kalian tahu Tartin nggak? Tartin tuh di mana ya? Tartin, I think sekarang sih udah banyak di US. Oh oke. Oke. Sourdough dia yang membuat sourdough itu balik lagi. Oke. Gitu loh, yang sourdough tuh balik lagi. Dia bread baker, researcher, punya buku ya sekarang udah bukunya dia tuh kayak Holy Bible-nya lah. Kalau lo baker sourdough udah harus punya itu Tartin. Nah dia punya shop kayak gitu tuh sandwich shopnya pakai rotinya dia. Oh my god, sekarang sih udah punya pabrik dia. Tapi dulu awalnya juga deli kecil gitu. I think there's a sort of go-to inspirationnya kita ya kalau misalkan kita pengen buka. Itu di London ada namanya Lina Stores. Nah, Lina Stores. Lina Stores. Yoi, dia tuh kayak color palette-nya Tosca gitu deh. Cuman di depannya ada butchery, ada si sort of deli-nya, terus ada si minimarket dan hidup banget gitu rasanya. Dan di brandinginnya gokil banget sih menurut gue dari sisi branding. Terus kalian udah pernah kesana gitu? No, not yet. Belum pernah. Oke. How do you find inspiration though? Tadi lu untuk your business nih, new product. I know you both love to travel. Right? Yes, sebenarnya banyak banget sandwich yang kita udah bikin itu something yang sebenarnya gue udah pernah masak sebelumnya dan gue inget enak, tapi not in a sandwich form. Oke. Kayak misalnya ayamnya mekong. Si mekong itu tuh dulu sebenarnya gue selalu bikin mekong itu sebagai vermicelli salad. Jadi si komponen-komponen itu kita rework jadi sandwich gitu. Itu salah satunya. Tapi other inspiration mungkin nonton, makan keluar, things like that. Ya tapi kayak speaking about traveling juga kayak ada beberapa tempat yang kita belum pernah kesampaian gitu. Cuman dengan adanya internet gitu ya. Itu at least dan kita have sort of that visual juga. At least kita bisa ngebayangin gitu. Those kind of story dan narasi yang akhirnya bisa dari visual dan juga bisa dari produk. Betul. Produknya dari sandwich. That's sort of the inspiration behind that sih. Kita kayak jalan-jalan lewat masak di dapur. Iya, bayangin pandemi gitu kan. Kayak gak bisa kemana-mana ya udah ngayal aja dulu. Iya. Iya, true cooking jadi. True cooking. Yes, exactly. Dan jadinya pun juga Yori lebih sering ngebaca buku menu ya sekarang. Iya. Nonton buku. Kayak buku resep gitu. Iya, buku resep. Sorry. Tapi buku resep. Kenapa lu timbang semuanya? Karena gue kebiasaan kalau misalnya lagi masak banyak, itu kalau misalnya gue nggak timbang, nanti rasanya beda-beda. Iya. Wow, jadi gue timbang. Everything harus awalnya nggak, waktu awalnya nggak, cuma iya by feel. Waktu kita masih bikin kayak 20, 30 gitu. Cuman kayak setelah udah bikin lebih dari itu kayaknya harus ditimbang. But also to calculate the COGS. Oh iya betul. Kalau enggak kita bingung. Jadi ditimbang ya. Timbang guys. Timbang. Ini udah. Ini kalau mau dimakan silakan. Oh my god. I love it. Can you tell us more about this pickle? Jadi this pickle ini adalah pickle kedua yang pernah gue bikin sih.
I think it was on Michael ya. Heeh. Yeah. Jadi dia itu isinya ada mustard seeds, ada star anise, ada turmeric, macem-macem. My God. Laku gak sih pickles? Nggak selaku sandwichnya sih. Jujur nggak selaku sandwichnya. But I think it's very new juga buat Jakarta, I guess. Yang benar-benar genuinely jual pickle atau yang fermentasi gitu. Gue nggak bisa come up yang bener-bener pickles, yang beneran bikin ya, bukan yang dari supermarket sih. Belum, nggak tahu. Kalau ada gue nggak tahu. Mungkin ada yang baru sih, Crafted with Time. Cara untuk Crafted besok mereka kesini. Oh gitu. Like tomorrow mereka kesini. Nah menurut gue tuh butuh sih ada at least yang penggeraknya kayak gitu sih. Someone who's actually try to create an ecosystem, culture-nya dapet gitu kan. Tapi at the same time, there's an option nih kalau lu pengen mau coba-cobain makanan-makanan fermentasi gitu. Yes, so, itu gue very excited for tomorrow sih. Crafted with Time. Kita kemarin juga sempat podcast sama ada komunitasnya Fermenusa namanya. Mereka kayak kalau mereka tuh udah deket sama pemerintah lah. Gitu loh. Jadi mereka ngerangkul-rangkulin nih kayak kalau ada yang bikin fermentasi atau apa, dirangkul supaya produknya itu nanti bisa diekspor mana gitu. So interesting episode gitu. Nah, terus kalau travel show lu, itu gimana sekarang with this pandemic? Jadi honestly waktu pandemi kemarin emang benar-benar gak bisa travel kan. That's why kita sort of collaborate with a lot of contributor yang dimana ini ada telepon itu. Sorry. Oke, jadi travel show lu gimana bro? I guess during the pandemic emang obviously susah gitu kan. Makanya kita a lot of depending on creating content yang basisnya justru lewat Instagram. Tadi kan lewat YouTube like a proper sort of documentary gitu. Kita travel ke 5 destinasi gitu. Dan kita baru balik aja dari Rote yaitu yang ke-6. Ada apa by the way? Di Rote. Kalau ngomongin kulineri, mereka banyak bikin gula lontar. Wow. Yang di tapping sendiri atau they call it GP sendiri gitu ya. Terus at the same time kalau dari sisi makanan ternyata Rote tuh banyak develop buat seaweed. Tapi bentuk seaweednya tuh yang quite kayak jelly ya. Even mereka tuh bilangnya pun juga jelly gitu. Instead of rumput laut gitu kan. Dan gue akhirnya coba yang benar-benar mentah rasanya pun udah kayak digaremin. Jadi seenak itu gitu kan. Jadi kayak misalkan lu udah makan langsung itu kan udah enak banget. Kayak jelly ya gitu. Iya. Agak kayak jelly Agak kayak jelly gitu. Terus lu ikut juga kemarin ya? Ikut, gue nimbrung sih lebih tepatnya. Kayak nimbrung liburan. Lu dapat ide sandwich gak dari Rote? Kemarin Rote gue full liburan sih. Gue gak mikirin apa-apa. Tapi honestly tuh speaking about sandwich. Oke udah deh. Tapi temanya Indonesia. Itu menarik sih. So kita pengen banget, cuman belum menemukan yang pas gitu. Dan menurut kita pun sulit kan. Karena bentuk apa ya? Yang let's say makanan ayam goreng kaliwang gitu. Tapi in a sandwich form. Iya. Atau let's say kita menghindari sambal matah misalkan. Menghindari. Atau jangan dong. Kita menghindari tapi sambal susah banget, matah. kompleks gitu. Karena makanan Indonesia I think sesimpel-simpelnya it's actually very complex. Matinya gimana? Oh makanan Indonesia mah it's more complex dari sangat kompleks. Dan ya kalau mainnya harus dari kayak yang enak makanan Indo yang enak dimakan pakai roti dulu apa nih gitu. Kayak gitu sih. Kalau lo gulai gitu sih nggak tahu ya kalau di pairing sama roti. Gue sih belum pernah. Biasanya makannya pakai nasi. Kayak is it too radical kalau tiba-tiba kita tapi itu kayak Indonesia. Kita pengen sih melakukan itu ya. Kayak lagi dipikirin apa yang pas. Gitu. Karena kalau misalkan ngomongin menu yang kita udah bikin mungkin Southeast Asia, ada yang Bunam which is dari Thailand, dan ada Mekong which is dari Vietnam gitu kan. Jadi kayak tadi Yori udah sempet bilang misalkan Mekong itu dari banh mi, tapi kalau Bunam tuh sebenarnya dari ayam goreng kuning ya, bumbu kuning ya. Iya, bumbu kuning Thailand. Jadi kalau Mekong itu masih ada gak?
Mekong itu udah nggak ada karena kita cuma one menu at a time kan. Cuman kita nanti akan ngulang tahun ini. Gue pengen banget sih makan yang gitu. Itu salah satu favorit sih, yang prepnya itu salah satu yang paling heavy. Itu sama Kasim ya. Kasim juga heavy banget. Kasim itu apa? Di silent Alarm. Enggak ini itu. Timernya sih. It's okay. It's part of the cooking. Sorry. Gede banget lagi suara, tunggu cancel. Jadi even Yori tuh kalau masak di dapur ya, tetap taruh timer gitu. Pasti. Let's say buat quantity-nya dia taruh haruki nih misalkan di deep fry, itu mungkin bisa sampai ada 6 haruki in one deep frying. Biasanya itu 13 menit frying ya Yor ya. Dan itu selalu pakai timer gitu. Tasting my own soul. Sampai ada ini nih. Samping hidung lo tuh. Ini benar-benar jujur sih, masak kayak gini bentukannya gue. Okay. Is it good? Ya, I think with the apron a little bit lah ya. Kita lupa bawa apron. Ketinggalan apronnya. Ada tuh. Kita ada apron yang ada logo lunch for my husband. Oh iya dong. Tapi habis itu lupa dibawa. Ya udahlah ya. Lagi dicuci. Terus kalian are you enjoying the collaboration? Ini sekarang lagi collab gue pijetin ya. Ya, thank you. Is it on? Ya. Ya, it's on ya. It's on. Okay. Kalian sering collab gitu juga gak? Iya, karena kita tuh emang seneng banget, kayak kita kan kayak mulainya pas pandemi juga, dan kita ngelihat orang-orang tuh mulai pas pandemi juga. Kita seneng banget kalau orang reach out ke kita untuk ngajak collab atau kayak ngobrol aja, especially kayak sesama sandwich makers tuh lately juga sering kayak kontak untuk ngobrol gitu. Kayak kemarin ada dari Bandung, namanya Buns. Jadi dia baru mau mulai bikin sandwich, awalnya tuh bikin burger. Jadi dia nanya-nanya kayak, oh we're a fan of your work, kayak pengen kayak ngobrol dong, kayak how did you guys start, terus kayak kalau masak tuh flow-nya gimana. Dan kita seneng banget kalau misalnya kayak ada yang reach out gitu, jadi kita juga kayak merasa ada temennya yang ternyata orang lain tuh mikirin ini juga gitu. Soalnya kan kita berdua gak ada yang dari F&B background kan, jadi kayak all this cooking tuh bener-bener kayak otodidak dan berdasarkan feel aja gitu. I guess cuman kalau misalkan relate dapur ya, kalau gue perhatiin lu masak kayak Yore, kayak lebih how you design on your fashion as well sih. Kayak how is it measured, how is it kayak calculated and all that stuff gitu. Jadi gue ngerasa I guess cooking also an art form gitu kan. Betul. Tapi art formnya ya of course gitu kan. Kayak misalkan gue lebih ke design, grafis gitu ya. Kalau Yori misalkan lebih ke fashion making, which is ke pattern making dan lain sebagainya gitu. I guess in that sense tuh quite menarik menurut gua gitu. Very meticulous tadi. Iya, very meticulous. Gue tuh suka gue suka makan makanan warna-warni. Tapi bukan preservatif, bukan yang pakai food coloring atau apa ya. Warna-warni. Iya. Maksudnya gue bukan yang kayak pakai food coloring atau cat atau gimana, kayak radikal sih itu. Gue suka banget kayak ngelihat colorful veggies, makanya kayak kol yang gue pilih instead of kol biasa, instead of kol putih, kol ungu. Terus ya kita selalu lihat kayak warnanya kayak gini, kayak pickle-nya apa yang cocok ya biar warnanya lebih keluar gitu. Ya fun fact juga kayak misalkan nih sebelum kita launching a menu gitu, biasanya gua sama Yori tuh gambar dulu. Jadi gambar kira-kira kita udah tahu nih ingredients-nya apa. Tapi how to assemble-nya based on color, itu kira-kira yang bagus tuh yang kayak gimana. Jadi lu bayangin ntar by the time di foto and by the time orang ngebuka packagingnya, they get those kind of essence. Anjir, gue worth it nih, gue nunggu seminggu atau nggak even 2 minggu gitu kan. Untuk ini. Ya you have to keep up with the expectation kan. Itu yang pressure-nya sih menurut gue. Iya, agak betul. Oh, kalian sampai begitu ya? Iya, lumayan. Dan sebenarnya karena kan kita kan sandwichnya di pick up pakai Gojek kan, or any online courier. Jadi nggak langsung dimakan di tempat. Jadi kita harus mikirin layering si sandwichnya itu gimana pas nyampe ke si orang yang beli nggak soggy. Karena roti kan kayak bisa soggy banget gitu. Jadi kayak mayonya di bawah. Kayak fatty element tuh dibawa deket roti supaya ini kan, supaya nggak sipping dari sausnya. Ya mungkin menu yang Bunam terakhir tuh dia pakai ada Yori bikin saus yang cukup watery gitu. Sebelumnya Yori
taruhnya itu di bawah lettuce, ya kan, as a base. Dan itu jadi soggy. Akhirnya kayak, kayaknya it would be great lu taruhnya di atas lettuce dan di atas proteinnya. Jadinya tuh nggak kena roti. Jadi at least roti tuh nggak soggy. But this kind of stuff I think karena kita backgroundnya bukan F&B ya. Iya, tapi justru itu. Learning by doing sih. Gue pernah lihat sampai di YouTube ada, gue nggak tahu lu pernah nonton nggak. Jadi this two guy, ada satu arsitek gitu ya, satunya chef. Dia tuh dia sempet bikin kayak sandwich yang anti slip. Jadi kan biasa suka jatuh gitu kan, suka jatuh sayurnya, sausnya netes gitu kan. Nah dia bikin dipotong in slice-nya tuh kayak gimana, karena dia very detailed kan arsitek gitu. Ya kan, jadi nggak bakalan, nggak bakalannya tuh kayak timunnya terus kayak atasnya sebelum timun harus apa biar nggak slide, itu ada science-nya juga behind it. Iya, gue sempat baca-baca sebelum mulai pertama kali jual sandwich, gue sempat baca-baca artikel soal itu sih, how to assemble kayak the perfect sandwich biar makannya gampang gitu-gitu. Iya, betul. Iya, soalnya kan yang lu bilang bener banget, kalau udah kena sausnya soggy, nothing worse than a soggy sandwich kalau menurut gua ya. Ada yang mau cobain Ray. Ya mau lah. Masa gak mau? Dulu kalau gue udah percaya sih sama lo. Wasabinya kurang deh. Or is it enough? Boleh lagi, enak. Nah ini inspirasinya dari mana ini? Haruki ini? Haruki ini inspirasinya dari kangen jalan-jalan ke Tokyo sih sebenarnya. Kangen banget jalan-jalan ke Tokyo. Terus habis itu pas ngobrol sama House of Shrimps kayak, why don't we make like a classic Ebisando, but with a little bit ada twistnya lah gitu. Makanya kita taruh takuan pickle, terus ada wasabinya juga biar lebih ada kicknya. Gitu. Takuan ini kan lobak ya? Lobak putih. Iya, itu kuningnya dari apa sih? Dari kunyit. Oke. Jadi gue pakai kunyit gitu. Dan kenapa gue suka pickling? Gue tuh suka ngelihat transformasinya. Jadi dari bener-bener itu fresh, gitu. Ya fresh, masukin ke jar, brine-nya segala macam tuh kayak setiap hari tuh berubah warna gitu. I love it. Yeah. Oh my god, tadinya gue banyak stok banget pickle. Tapi serunya itu sih kayak finding sort of hasil dari resultnya tuh bakal kemana gitu kan. And then I guess our background coming from a design sort of background, and we believe in proses gitu kan. Nothing yang benar-benar datang tuh secepat mungkin dan seinstan mungkin gitu kan. Betul. Oh yes. Yeah. Jadi in that sense, I think dari Yori, she's happy. This is sort of her place. And I guess happy place. Doing a branding for Lunch for my husband is always been my creative output di luar dari kerjaan gue yang lainnya gitu. Kayak gue bisa treatment ini as a passion project juga, dan gue bisa se-creatively, se-open juga gitu. Dan Yori pun juga, she's very open with her creativity. Iya, lu harus ada ya bener creative out juga sih gitu, nggak cuma purely kerja doang. Itu mentally drained bro. Iya, oh my god, yes. Biarpun emang kerja passion lu gitu tapi still kerja ya kerja. Sendok. Gitu loh. Dia gede juga ya. Gede banget. Gede banget ini. Gede. What's the aluminum foil for? Untuk wrapping. Oke. And to keep the heat as well sih. Iya, to keep the heat. Jadi awalnya kita malah pengennya pakai kertas. But it turns out kalau elemen yang saus dan lain sebagainya agak jadi basah. Ngeresep gitu. And I guess we keep the heat as well. Wow. Ini gue bikinnya agak besar sih dibanding yang biasanya. Tunggu ya. Haruki. Mantap. Kayak waktu kita jualan Haruki tuh bener-bener entusiasmenya kita sama sekali nggak nyangka kalau bakalan seheboh itu. Dan itu bener-bener kayak got us, kayak gila sih food tuh bisa bikin orang kayak gini, kayak it says a lot about food gitu. Terus berdasarkan market research kalian, di orang Indo sandwich apa yang paling orang laku gitu, yang paling doyan?
Yang agak creamy. Creamy? Sedikit. Iya, kayak ada something yang kayak mayo based gitu. Cuman yaudah. seger. Mayo based tapi yang seger. Dan orang suka banget udang juga deh kayaknya di sini. Tapi kalau misalkan ngomongin market ya, Hah? kayaknya ngomongin sandwich BLT gitu-gitu tuh mereka enggak deh. Enggak, seentusiasmenya enggak kayak misalkan Kayak itu klasik iya, ya. Iya. chicken katsu on a sandwich gitu. Atau justru malah yang daging banget, let's say meatballs on a sandwich, mereka malah ke arah yang ke sana gitu. Iya. Iya. Rather than like Something different gitu ya. pakai apa Yor? Yang namanya Let's tuh do it. yang tipis-tipis. Ini geser Daging sedikit. boleh, yang boleh. tipis-tipis Yor, apa Yor? sedikit. Namanya? Cold cuts gitu. Iya, cold cuts gitu Ah. kan. Itu justru mereka malah jarang gitu. Iya. Padahal Iya, that's- malah yang kayak a dish gitu Iya. kan nyarinya. Iya, jadi kayak a dish tapi in a sandwich form. Itu juga yang selalu kita lakukan karena dulu kalau gue bikin bekal, gue what I had in mind is like a dish tapi dalam sandwich karena makannya gampang kan. Ringkas. Ya agak robek lagi. Emang paling enak tuh makannya fresh sih. Kalau menurut gue. Oh udah pasti. Iya. Wow. Jujur. Show it to the camera dong. Show it to the camera. Jujur kita mau masak haruki karena kita pengen makan haruki kita makan. Silakan Thank you very much. Silakan Wow. Gue bikin satu lagi ya biar rame-rame bisa makan. Yes, thank you very much. So ya, ini ada lettuce, purple cabbage. Ini Yes. apa ya? Itu tartarnya ya? Tartar sauce. With Shrimpnya. the spice pickle cucumber. Oh iya. Terus ini Ebi katsu. Ebi katsu, katsu. takwan. Oh my god. Kupan. Yummy. Iya. Terus iya ya? Ya kurang lagi. Shrimpnya ada yang gede-gede juga ya? Iya, heeh. Nice. But you have to see the color though. Yeah. Iya Jadi kan, kayak- Man, it's warna-warni. beautiful. It's beautiful. My god, ini kayak yang di Pinterest. Iya. Sandwich Pinterest. Sandwich Pinterest banget ini. Tapi kalau tadi balik lagi ngomongin market, bener sih. Kayaknya orang Indonesia itu suka makanan yang udah tahu jenis makanannya apa, tapi something with a twist gitu, something different gitu. I think orang tuh suka banget itu, karena nggak terlalu yang baru banget sampai takut nyoba. Tapi kayak oh ini gue tahu nih sandwich, tapi dia pakai udang gitu, Kayak gitu sih. Oke. Gitu, Iya gitu. sih. Try it out man. Ini Silakan, gua silakan. dari tadi. Aduh gue jadi deg-degan. Aduh. Apanya deg-degan sih? Udah laku begitu. Mau Oke. dimakan lu men. Silakan. Makan dulu ya, Ngasih Roni. makan lo gue deg-degan. Gila, how do you take this nih? I guess from the side sih. Oke. Paling kanan That's tuh the paling easiest enak. way. Easiest way. I think you're the first person selain abang yang pernah makan haruki fresh. Yeah, that's Baru true. dibikin. Wow. Beda man. It's an honor. Sorry, boleh ambil buat itu. Ini enak banget, men. Thank you. Thank you. Gue sikat ya. And the Abby. Gue sikat ya. Abang dari kemarin pas Ebi-nya datang dia kayak boleh kali goreng satu dulu. Iya, the Abby is so nice. Apa tadi namanya? House of Shrimps. So they have all these different Ebi products sih. Jadi nggak cuma ini aja, tapi ini juga dijual. So you can make your own haruki. Wow, it's so good. Ada yang versi lebih tipisnya buat cemil-cemil. Mereka banyak kok, ada yang Ebi kayak Ebi furai gitu juga ada. Ini gue The lebay. tartar is amazing by the way. Thank you. Pakai pickle. I Yes, think it's pickle, genius. wasabi. Tapi I guess, Cocol silakan loh, cocol. Cocol. tapi I guess speaking about pickling ya, lu kalau orang-orang yang udah cobain lunch pasti ada rasa acar tuh yang quite dominant gitu. Dan itu yang gue perhatiin sama yang Yori try to masak gitu. Well, I love pickle. Jadi kalau nggak suka pickle, you cannot have lunch for my husband. Bisa juga. Ada banyak yang minta nggak pakai pickle actually. Iya benar. Cuman Atau minta biasanya dipisah. Iya biasanya kalau yang minta nggak pakai apa, gue selalu bilang kayak ya tapi the whole thing kita udah bikin supaya rasanya tuh with that komponen. Jadi gue pisah aja ya supaya kayak tetap bisa cobain kalau mau gitu. Tapi ada juga yang waktu itu request ke kita karena mungkin mereka lagi pregnant ya. Oh ya Jadi no. sayurannya nggak bisa makan raw gitu. Which is Iya. kita try to facilitate that as well. Iya. Oh my god. Nah guys, jadi ini kalian kebayang kan? Sorry, kan kalian
pesennya kan via online. Tapi kalau udah punya tempat sendiri, lebih enak lagi. I think kayaknya Haruki definitely bisa menjadi permanent menu ya. Belum bilang sama House of Shrimps ya sih, tapi Mayat ini gue jamin banget ini pasti laku banget sih. Kalau itu manja. So good. thank you. Oke. Gue juga seneng. Plannya ke depannya gimana harapannya? Tahun 2022 Gimana ya? masih nyari tempat. Masih nyari itu definitely. Jadi 2022 itu kita mau ngulang menu rencananya. Dari menu pertama banget untuk kita sekalian research kayak orang-orang tuh paling suka yang mana. Jadi begitu kita ada tempat, kita udah bisa decide which menu yang kita mau jadiin permanen menu. Itu satu. Dan 2022 semoga kitchen udah terrenovate. Jadi kita bisa hire kitchen hand, expand in terms of quantity. Terus mungkin kayak sekarang kan kita in between menus harus break karena R&D segala macam kan. Mungkin nanti tahun-tahun ini bisa lebih gak ada break. Jadi maksudnya kayak sambil masak tuh bisa sambil R&D karena udah ada kitchen hand. But I love that break though. Iya I mean kayak jadinya tuh lebih lumayan research, lumayan compact. Iya. Dan at the same time juga ada jeda antara menu baru dan menu yang sebelumnya gitu. Biasanya breaknya berapa lama? A week to 2 ya. A week to 2. Cuman mungkin nanti kalau udah bisa ongoingnya paralel sama masak mungkin seminggu kali cukup. Ya, seminggu. Iya biasanya ya. Nowadays it's really important to have a development program gitu loh. Terus karena I mean F&B Jakarta itu lagi super exciting times gitu loh. Kayak menurut gue yang udah lumayan lama main di F&B. Sekarang tuh more than ever produknya benar-benar di highlight banget gitu. Produknya udah nggak bisa lagi branding bagus tapi rasa biasa-biasa aja. Iya benar. Harus enak juga gitu loh. Ray, tapi misalkan kalau gue tanya gitu ya, kan Lunch for My Husband kan emang sistemnya PO nih. Iya. Ya kan. Let's say we already have a place, right? Iya. Aduh cakep ya. Menurut lo harus ada tetap yang PO, meaning like specials. Let's say we keep that regularly kayak tetap ada specialsnya. Tapi yang let's say yang regulernya tuh paling 2 sampai 4 menu. Kalau menurut gua itu yang udah best selling item lu taruh, tapi kayak that program yang PO with the new stuff every month misalnya itu lu adain terus. Nanti kalau itu rame lu tuker. Masukin ke menunya. Itu benar juga sih. Kayak begitu sih programnya. Iya. Kayak karena kan sekarang obviously the PO part of it itu udah jadi experience sendiri Lunch for My Husband gitu kan ya. Jangan sampai hilang itunya. Iya, itu yang gue juga pikirin sih. Tadinya tuh pas awal-awal kita ngobrol mau buka tempat, gue malah sempat mikir sistemnya sama. So it's actually kayak 2 menus, tapi bukan PO so ya. So it works like central kitchen kalau gitu Yor. Ya gak sih? Iya, sebenarnya gini, tetap offline store and then people can come in, tapi menunya tuh tetap ganti gitu setiap bulan. Like totally ganti menu tiap bulan. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya lebih baik ada permanent menu. Harus ada permanent menu sih. Karena kan itu generate cash-nya dari permanent menu kan. Tapi ya lu keep people engaged and interested dari yang something new with the PO programnya. That's itu sih my point of view. Tapi juga tapi speaking about PO sebenarnya kayak our close friends gitu ya. Masih aja juga yang gue tuh nggak ada apa ya rasanya pengen PO tuh gue nggak mau. Menurut gue kayak I get to get that experience aja mereka tuh udah males gitu kan. Jadi menurut gue sih bagi orang yang males coba try out the PO, menurut gue sih harus coba mulai. Kenapa? Karena you gonna miss out all the experience kalau menurut gue sih. Seru sih. Ada yang suka loh the chase. Iya benar-benar. Suka. Karena kayak beberapa customer gue tuh seneng banget kan kayak karena gue masih pegang Instagram sendiri juga. So I do kayak have a lot of conversations with our customers gitu kayak bahkan sampai yang ada jadi kayak super deket walaupun cuma di DM gitu yang kayak last year we had a pop up kan di Kemang. Kita bikin Roberto gitu. Sebelumnya kita belum pernah ngobrol cuman ngobrol DM-an nih karena sering order. Terus gue ngeliat Yori ketemu sama this person. Iya, akhirnya ketemu. Selama ini
ini kita di DM tapi udah kayak beb. Sandwich gue udah yang kayak gitu. Itu sis. dan itu tuh gue seneng banget. Gue kayak ketemu banyak teman baru gitu loh rasanya. Yes. Through that itu kayak menurut gue priceless sih. Itu priceless. Di F&B tuh one of the most beautiful thing tuh ya the connection with the people gitu. Karena can make people happy gitu. Kayak you can change someone day with food. Gitu. Iya bener sih, itu gue agree banget. Banyak yang ngomong gitu, makanya gue seneng banget sebanyak yang ngirimin ke teman-temannya atau ke orang tuanya. Yes. Kayak kemarin ada yang mereka tinggalnya di couple, mereka tinggalnya di New York, terus mereka came across our Instagram, terus mereka udah lama nggak pulang, terus jadi mereka mau kirimin untuk keluarganya yang di sini. Padahal itu, mereka di New York. Mereka di New York, jadi gue kayak aduh seneng banget dengernya gitu. Kayak our sandwich bener-bener dimakan oleh your loved ones. Iya dan gitu. di-appreciate gitu. Kemarin gue pop up temanya Perancis, ada orang Perancis yang datang, gue deg-degan gue kan, mana nih? Dia bilang sama gue, gila gue dia udah tahunan di Indo, gue nggak pernah makan beef bourguignon, beef burgundy yang otentik, bilang gitu. Karena kalau gue masaknya tuh selalu klasik kalau gue masaknya, jadi gue bikin klasik beef bourguignon. Thank you banget nih, itu gue berasa happy banget. Gila sih. Iya, waktu bikin Chinese food, bikin bakmi gue waktu PPKM, ada dis ibu-ibu tinggalnya tuh di Bekasi. Tapi dia selalu pesen mie gue. Gila sih. Terus kan mie gue udah, kayak sejaman di jalan. Gimana sih gitu kan. Dia bilang oke. Anaknya tuh gak pernah mau makan bakmi. Dia bilang, cuma bakmi lu doang yang makan. Tiap hari dia order kemarin. Gila sih. Iya yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak ada juga yang ngomong kayak, gila ini udah menjadi kayak keseruan setiap minggu untuk ngejar PO. Ada yang ngomong gitu. Ada yang, ada satu yang sejak makan lunch for my husband dia jadi mau makan sayur mentah. Gue seneng banget. Karena awalnya gue bikin sandwich karena abang tuh gak suka sayur mentah. Oh gitu. Jadi gue masukin si sayur-sayur mentah itu ke dalam sandwich beserta yang lain-lainnya. Dan sekarang udah mau makan salad. Siap. Dan tapi gue seneng banget waktu ada satu customer yang ngomong gitu kayak gila aku jadi bisa makan sayur mentah gitu kayak. Tapi honestly my taste bud ya itu tuh benar-benar berubah semenjak gue sama dia sih. Kenapa? Karena Yuri I think cukup eksperimental. Kayak ada menu Kasim nih kita ya. I think the most spiced. Lu bayangin ada apa tuh Yor namanya yang falafel. Terus pakai beetroot hummus gitu kan. So in the sandwich awalnya tuh waktu kita R&D it was such a spiced menu gitu. Kayak lu harus tone down deh. Tapi akhirnya emang that's sort of something new juga buat gua gitu kan. Tapi itu menurut gua itu karena lu berdua bukan dari F&B. Itu menurut gua. Karena kalau sometimes orang yang udah aman di F&B itu kayak udah tahu nih kombinasi ini make sense, pasti mainnya di situ-situ juga gitu loh. Tapi kayak I would never put takwan sandwich. Gitu. My friends juga jarang nggak ada sih takwan di sandwich. Iya. What's the reason? Itu benar juga sih. Kalau kenapa lu nggak mau taruh takwan? Karena nggak di-expect aja gitu. Iya bukannya nggak works gitu, works obviously. Tapi kan takwan itu buat acar on the side gitu. Betul, kan. Bener. Kalau makan bento gitu kan yang di pinggir-pinggir, izakaya. Bukan buat kayak gini gitu. Sama contoh acar ditaruh ke tartar gitu. Itu juga menurut gue gila lucu juga acar timun gitu ditaruh di itu. Kan kayak tzatziki gitu kan. Gambar tzatziki tapi pakai acar beautiful gitu. Iya sih. Props to you guys lah. Luar biasa. Suatu kehormatan loh. Suatu kehormatan kita bisa di sini. Thank you banget. Semoga sukses ya Lunch for My Husband guys. Instagramnya di mana kalau mau pesan? Di @lunch for my husband kita biasanya selalu announce kalau kita buka PO. Biasanya buka PO itu hari Kamis. Tapi at the moment kita menunya belum tahu apa ya. Cuman hari Kamis pasti buka PO. At 4:30 p.m. At 4:30 p.m. guys, hari Kamis buruan. Biasanya banyak teman-teman yang pasang alarm sih. Iya, bisa Jadi, pasang alarm. Buat teman-teman yang mau pesen, pasang alarm juga boleh. Hari Kamis jam 4.30 sore. Kayak nonton TV. Luar biasa, sukses buat semuanya. Amin. Dan kabarin kalau ada pop-up event atau apa, please I want to come. Thank you. Langganan deh gue udah pasti. Thank you so much. Thank you.
Guys, thank you banget ya udah nonton dan udah dengerin ngobrol-ngobrol dan masak-masak kita di podcast kali ini. Jangan lupa follow IG-nya Lunch for My Husband, ditungguin PO-nya jam 4.30 ya. Ditungguin. Jadi kalau gue udah kasih tahu, jadi kalau kehabisan salah sendiri. Oke. Dan juga jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, Regensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.